Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Iya, jilat ludah sendiri, Vietnam akan tiru Indonesia untuk naturalisasi pemain keturunan. Media Korea mengatakan timnas Indonesia jadi ancaman baru di kawasan Asia. Dan yang selanjutnya, pengamat asing juga mengatakan Indonesia adalah kandidat juara Piala AFF 2024. Pelatih asal Malaysia salut dengan timnas Indonesia, lebih suka menyebut istilah heritage ketimbang naturalisasi. Dan cetak gol debut bersama timnas Indonesia lawan Vietnam, Jay Itses dipuji AFC setinggi langit. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Iya, 3 kekalahan beruntun Vietnam atas timnas Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Vietnam mulai sadar akan pentingnya pemain naturalisasi. Wakil Presiden VFF Tran Antung melihat dunia sepak bola sudah berubah. Banyak sekali contoh negara yang semakin kuat dengan adanya naturalisasi pemain keturunan. Timnas Indonesia menjadi bukti dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan. Performa tim meningkat tajam mulai dari lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga menghajar Vietnam 3 kali secara beruntun. Selain Indonesia, banyak negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand yang juga gencar dengan naturalisasi di dunia. Ada Maroko yang juga lolos semifinal Piala Dunia 2022 karena 14 pemain keturunan. Jelas ya bahwa sepak bola dunia itu kan berubah sangat cepat dan tentunya dalam waktu dekat sepak bola Vietnam juga akan mengalami banyak perubahan. Kami telah menaturalisasi keturunan Vietnam, misalnya Philip Nguyen. Kami melihat ke negara lain dan menyadari bahwa mereka berubah dengan cara yang sama, kata Tran Antung. Tran Antung pun berencana untuk mengikuti perkembangan sepak bola dengan menaturalisasi pemain. Namun, ia memastikan bahwa VFF akan melakukannya sesuai dengan undang-undang negara Vietnam. Sementara itu, pengamat asing Ryan Walters menyebut timnas Indonesia pantas difavoritkan menjadi juara Piala AFF 2024 yang berubah nama menjadi Asian Cup. Walters mengatakan timnas Indonesia layak untuk menjadi kandidat juara Piala AFF 2024 setelah 2 kali beruntun mengalahkan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Gaya dan taktik permainan yang dibangun Philippe Troussier untuk Vietnam itu tidak cocok dengan pemain. Hasil tim menunjukkan hal itu ya. Dan timnas Indonesia punya skuad yang bagus dan menjadi kantor juara Piala AFF tahun ini. Meski mereka terlihat tidak terlalu kuat untuk menang 2 kali beruntun atas Vietnam, kata Walters. Ya, Piala AFF 2024 berubah nama menjadi Asian Cup di tahun ini. Turnamen sepak bola paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara ini bakal digelar pada 23 November sampai 21 Desember 2024 nanti. Drawing Asian Cup 2024 bakal berlangsung pada 21 Mei di Hanoi, Vietnam. Dan timnas Indonesia hingga kini belum mampu merebut gelar Piala AFF. Tim Garuda menjadi tim yang paling banyak menjadi runner-up, yakni 6 kali. Sementara media Korea menyebut timnas Indonesia menjadi ancaman baru di kawasan Asia. Pasukan Sinteyong mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan 0-3 sekaligus jadi tim Asia Tenggara yang mencatatkan hasil sempurna. Tambahan 3 poin membuat Indonesia berada di posisi kedua klasmen dalam jalur yang tepat untuk melaju ke putaran ketiga. Selain itu mereka juga akan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia edisi selanjutnya. Media asal Korea Selatan yang bernama NET juga menyoroti hal tersebut. Sinteyong dengan pasukannya sukses memberikan kejutan. Sebelumnya mereka berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Ya, kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menegaskan bahwa skuad Garuda sudah jauh berubah. Sinteyong dari Indonesia semakin dekat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah 2026. Dia baru-baru ini membawa Indonesia lolos ke Piala Asia Konfederasi Sepak Bola Asia 2023 di Qatar. Dan ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007 ketika mereka menjadi tuan rumah. Tulis laporan NET. Ya, sejak Piala Asia lalu, skuad Garuda mulai mengirimkan tanda bahaya bagi tim-tim kuat Asia.
Salah satu penampilan apik mereka adalah saat sukses memaksa Jepang unggul 1-0 di babak pertama sebelum mengakhiri laga dengan skor 3-1. Namun kondisi ini membuat Indonesia tak bisa dipandang remeh. Timnas Indonesia itu kan menunjukkan kepada tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, tulis media Korea tersebut. Dan bertambahnya kontestan di ajang tersebut membuka kans bagi skuad Garuda untuk berlaga di sana. Ya tentunya perlu perjuangan ekstra untuk bisa mendapatkan tiket tersebut dan mereka lebih dulu mengunci tempat di putaran ketiga. Ya kalau penampilan mereka saat ini terus berlanjut, maka sebuah tempat di putaran final bukanlah hal yang mustahil bagi Indonesia. Pungkasnet. Ya, pelatih asal Malaysia Raja Isa Raja Akram Shah memuji program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk membangun timnas Indonesia yang tangguh. Saya lebih suka menyebut program PSSI ini dengan istilah heritage ya, bukan naturalisasi. Karena heritage itu artinya warisan. Di dalam warisan tentu ada ikatan emosional, kekerabatan, hubungan darah dan juga biologis, ujarnya. Ya, di dalam skuad timnas Indonesia terbaru, semua permainan yang menjalani proses naturalisasi WNI punya garis keturunan Indonesia. Khusus Elkan Beckett, dia tidak melewati proses naturalisasi karena memilih kewarganegaraan WNI setelah berusia 20 tahun. Menurut sosok yang pernah lama berkiprah di klub-klub Indonesia itu, istilah heritage sangat tepat untuk menepis kontroversi dan dikotomi antara pemain lokal dan juga naturalisasi. Mereka yang sekarang memilih jadi anggota timnas Indonesia pasti merasa tidak nyaman kalau terus disebut sebagai pemain naturalisasi. Karena sejatinya dalam tubuh mereka itu ada aliran darah Indonesia. Apakah lewat kakek, nenek, ayah, atau ibunya? Jelasnya. Ya, program yang gencar dilancarkan PSSI ini jelas berbeda dengan kebijakan yang pernah dilakukan timnas Singapura ataupun Malaysia. Raja Isa menjelaskan dengan adanya hubungan darah, maka si pemain akan merasa bangga membela Indonesia sebagai tumpah darah dari leluhur mereka. Saya kira pemain heritage punya kebanggaan yang lebih besar ya dibandingkan pemain yang tidak punya hubungan biologis yang langsung diberi paspor. Cara ini bisa meminimalisir kontroversi dan kesenjangan dengan pemain lokal yang asli lahir di Indonesia, pungkasnya. Di sisi lain, bek timnas Indonesia Jay Itzes mendapatkan pujian dari Federasi Sepak Bola Asia atau AFC setelah mencetak gol debut bersama Garuda. Adapun gol itu dicetak Jay pada kualifikasi dunia 2026 zona Asia ketika melawan Vietnam pada Selasa 26 Maret 2024 kemarin. Ya, setelah penampilannya yang solid dan taktis di laga kandang, Itzes pun kembali brilian ketika tandang ke markas Vietnam. Ya, bek berusia 23 tahun ini sukses menjadi gol pembuka timnas Indonesia di Stadion Midin Hanoi. Atas penampilan ciamik Jay Itzes ini pun AFC langsung memberikan pujian. Ia memasukkan nama bek Venezia itu dalam daftar pemain bintang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes yang melakukan debutnya di Indonesia dengan clean sheet dalam kemenangan 1-0 melawan Vietnam di matchday ketiga, ini membawa segudang pengalaman bermain untuk klub-klub di Belanda dan Italia, tulis laman resmi AFC. Sebagai informasi, Jay tidak sendirian dalam daftar tersebut. Ada 11 pemain terbaik pilihan AFC dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Maret ini. Mulai dari bintang Korea Selatan Son Heung-min hingga bomber Kyrgyzstan Joel Kojo, dan kini timnas Indonesia makin mantap mengisi posisi 2 di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, usai match keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinteyong akan mengalihkan fokusnya sementara di skuad timnas U23 jelang Piala Asia 2024 Qatar. Banyak yang memprediksi timnas Indonesia menjadi satu di antara kekuatan yang diwaspadai jika berhasil menurunkan skuad utamanya di ajang yang rencananya akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024 itu. Sinteyong nantinya akan membawa 23 pemain yang nantinya didaftarkan untuk membela Garuda Muda.